그래, 무섭게. 사귈래요? Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya Afan Ari. Gimana? Udah gak sabar kan? Mau tahu gimana kelanjutan cerita dari drama Korea romantis, yaitu Regard Outshot. Kita lanjutin nih reviewnya kayak gimana. Keep on watching. 오빠! Diawali dengan Jungha yang sedang merias temannya, Jinju yang datang menyindir Jungha dengan memberitahukan citranya yang buruk di mata salon tempat dia bekerja. Jungha dianggap pemangsa yang mengambil klien milik orang lain nih. Ibunya Haeyo yang tadinya ingin diras oleh Jungha, datang bahwa dia ingin kembali diras oleh Jinju, karena dia nyaman jika diras oleh Jinju. Jungha yang pergi tidak sengaja bertemu dengan Minjae di salonnya nih. Minjae curhat tentang masalah Heejun tidak mendapatkan peran. Dia merasa bersalah dengan Heejun. Minjae yang tahu Jungha berpacaran dengan Heejun meminta tolong Jungha untuk menghiburnya nih. Ketika di rumah, Jungha sedang menyiapkan hadiah buku untuk diberikan kepada Heejun. Begitu menelpon Heejun, Jungha yang sadar kalau dia sedang menangis, pergi mengajaknya bermain untuk menghiburnya. Nah, peka banget kan? Kayak kamu ke aku gitu. Jungha juga tahu rasanya sakit hati. Saat kecil, dia diajari realitas tentang kehidupan oleh ibunya. Dia melihat kalau orang tuanya tidak akur, tapi dia mencintai mereka berdua. Dalam perjalanan, Heejun yang matanya nampak sembab karena menangis diperlakukan dengan baik nih oleh Jungha, yang membuat Heejun kembali tersenyum. Jungha berkata jika seseorang fokus mengerjakan sesuatu, artinya dia tidak bimbang dan bahagia. 그래서 준비했어. Terakhir kali mereka berciuman di taman bermain, pulangnya pun mereka masih berciuman nih saat berada di dalam mobil. Adegan yang paling ditunggu-tunggu nih. Kakaknya Heejun yang pulang dari rumah sakit melihat portofolionya tergeletak di bawah. Byungjun dan ibunya yang melihat itu tahu penyebab kenapa kakaknya Heejun pingsan. Byungjun juga berkata kalau kakaknya terlihat seperti model dalam foto itu. Kakaknya Heejun yang berada di kamar dimarahi oleh Yongnam. Dia bilang tidak mau melihat ayahnya membuat masalah lagi. Namun kakaknya Heejun hanya ingin membuat anaknya bangga. Dia juga berandai-andai jika dulu sukses, keluarganya tidak akan mengalami hal seperti ini sob. Di dalam kamar, Esuk yang mengetahui Heejun ditampar oleh suaminya, marah dan menyuruhnya mencari Heejun. Dia menceritakan bahwa Heejun tidak mendapatkan perannya sebagai pemain film. Yongnam yang merasa bersalah pada Heejun menunggunya di luar bersama Gyeongjun ya sob. 직간 놈이 까탈스러워 봤자야. 내가 중학교 때 걔한테 손 한 번 댔다가 지금 깨갱하잖아. Di lapangan golf, ibunya Haeyo bertemu dengan Taesoo. Dulu anaknya pernah bekerja di agensi milik Taesoo. Namun, dia memutuskan kontrak karena menganggap Taesoo tidak bisa mengurus agensinya dengan benar. Tapi, saat ini keadaan berbeda, sob. Taesoo menjadi salah satu agensi terbaik di Korea. Mengetahui itu, ibunya Haeyo agak menyesal nih, sob. Pak Do-ha yang terus membaca komentar jahat tentang dirinya, disuruh Taesoo untuk mengabaikannya. Ini semua karena Do-ha berpura-pura baik. Dia mencabut gugatan pada orang yang berkomentar jahat padanya. Orang yang berkomentar jahat punya alasan yang klis nih. Seperti, aku sedang kesulitan. Hidupku sangat menyedihkan. Maaf, aku sedang stres. Menurut Taesoo, itu semua hanyalah omong kosong. Minjae memberitahu Heejun bahwa direktur Song Jae-soo membutuhkan model yang menjadi aktor. Kemampuan akting tidak terlalu dilihat, yang penting tampan sob. Minjae menyuruh Heejun untuk mengikuti peran itu. 어제랑 완전 달라 보인다. 마법이라도 걸렸나? Di rumah, Heejun membantu kakaknya pindahan nih. Gyeongjun terlihat senang ketika akan pergi. Tapi ketika sampai di tempat apartemen yang disewanya, pintunya tidak bisa dibuka sob. Ternyata ada penghuni di dalamnya. Penghuni bilang bahwa Gyeongjun telah ditipu. Bahkan sudah ada 5 orang yang tertipu ketika menyewa apartemen itu. Wah, kasihan ya. Heejun menghibur kakaknya yang sedih dengan mentraktirnya makan nih. Gyeongjun yang berkata tidak nafsu makan, malah dia yang makannya paling banyak dan masih minta tambah. Lucu juga ya. 저기요. 네, 계란찜도 하나 주세요. 계란찜도 하나 있어요. Jungha yang selesai bekerja dengan Haeyo pulang sendirian nih. Haeyo melihat itu berlari mengejarnya. Kesempatan kan?
Pada adegan ini, mungkin si Haeyo ini mau mengutarakan perasaannya pada si Jungha. Tetapi ketika dia bisa mengejar Jungha, Haeyo hanya mengatakan untuk berhati-hati ketika pulang. 가지마. Sesampainya di rumah, si Kyungjun dan Heejun sama-sama diem nih. Keluarganya terkejut karena mereka kembali membawa koper. Kemudian mereka mencoba untuk bertanya pada Heejun. Heejun lalu menceritakan bahwa sesuatu yang buruk terjadi. Kakaknya telah ditipu nih oleh orang. Yongnam merasa tidak percaya bahwa Gongjun ditipu. Kakaknya Heejun berkata bahwa orang tak akan tertipu jika tahu akan ditipu. Heejun juga meminta ayahnya untuk meminta maaf karena telah menampar dirinya waktu itu, sob. Kakeknya Heejun juga menyuruh Yongnam untuk meminta maaf pada anaknya. Meski orang tua, jika salah harus minta maaf, sob. Tak seharusnya mendahulukan harga diri. Wah, bener nih. Heejun yang telah membaca hadiah buku dari Jungha memfotonya dan mengirimkan padanya nih. Dengan pesan yang bertuliskan, hadiah paling berharga di dunia adalah hidup di masa kini, belajar dari masa lalu, dan merencanakan masa depan. Wah, kata-kata bijak nih dari si Heejun. Heejun kemudian memberitahu Jungha bahwa dia akan menemui sutradara di stasiun penyiaran, sob. Begitu juga dengan Jungha yang juga dihubungi manajer jaringan multi saluran. Manajer itu menyukai konten yang dibawakan oleh Jungha. Dia mengatakan menyukai orang yang membuat konten bagus untuk membantu orang. Minjae bilang bahwa Heejun ditawari peran sebagai dokter residen tahun pertama nih, sob. Drama ini bercerita tentang percintaan di rumah sakit dan dia akan berpasangan dengan Lee Hyun Soo. Saat diwawancara, Heejun terlihat sangat mudah dan disenangi oleh wawancara. Ji-ah, mantannya si Heejun yang mengetahui Hena berpacaran dengan Jin-oh, mengerjainya di depan Hena nih. Dia menjelek-jelekan Jin-oh di depan Hena dengan nada bercanda. Hena yang mendengar itu terlihat membela Jin-oh nih. Malam harinya, dia menceritakan pada Heejun bahwa dia menemui Ji-ah di kampus. Dan kemudian ekspresi si Heejun terlihat kurang nyaman nih. 아, 내가 헛걸 봤어. Di lain pihak, Minjae dihubungi kalau Heejun mendapatkan peran itu. Dia sangat senang dan mengabari itu pada Heejun, sob. Ketika pulang, Heejun balik arah dan menemui Jungha. Dengan senangnya dia memberitahu kalau dia lulus audisi. 가자, 시타. Di akhir terlihat kalau Heejun sedang memerankan seorang dokter yang menyukai seniornya dan menembaknya, sob. Ibu dan kakeknya sangat bersemangat melihat Heejun tampil di TV, sob. Siapa sih yang gak bangga anaknya masuk TV? Ibunya Haeyo dan mantan manajernya yang bernama Taesu melihat Heejun tampil di TV sepertinya tidak senang nih. Wah, ada bau-bau keirian gitu deh, sob. Nah, itu tadi adalah review drama Korea Record of You di episode 7. Nah, buat kalian yang penasaran gimana review yang selanjutnya, kalian bisa pantengin terus channelnya Avan Ari. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye!